Halo, perkenalkan nama saya Husain Abdurrahman dengan NPM 2017 4350 1117. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya rancang, yaitu sistem persediaan barang berbasis Android di Shop and Drive Matraman. Untuk lebih jelasnya, ini adalah tampilan login ya. Untuk tampilan login di sini saya merancang untuk username itu tidak bisa dirubah karena ini penggunaannya khusus untuk mekanik saja. Dan di sini username yang saya daftarkan itu yaitu untuk username-nya itu adalah admin dan untuk passwordnya itu adalah 123. Nah, di sini untuk masuknya kita pencet login dan muncul 4 menu yang dimana di sini adalah ada menu supplier, menu barang, menu transaksi, dan menu stok. Untuk menu supplier tersendiri di sini terdapat beberapa menu yang dimana ada nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, email, dan nomor telepon sales. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan supplier ya. Untuk nama supplier misalkan saya taruh Astra Auto Parts. Dan untuk alamatnya misalkan di Jalan Jatinegara misalkan. Untuk nomor telepon di sini saya tulis asal aja, hanya sebagai contoh misalkan. Untuk emailnya saya tulis contoh aja, saya tulis asal astraautoparts.com misalkan seperti itu. Dan untuk nomor telepon salesnya, ini sales tersebut itu yang mengantar ya, yang menawarkan. Di sini misalkan nomor teleponnya saya juga acak, misalkan 021, misalkan seperti itu. Nah, untuk penambahan supplier saya akan klik tambah. Nah, di sini untuk suppliernya akan sudah bertambah ya, yang Astra Auto Parts. Dan di sini kita bisa merubah juga, misalkan ada penambahan di belakangnya, misalkan Astra Auto Parts Tbk misalkan. Dan di sini langsung tersimpan, kita pencet simpan ya. Nah, kalau misalkan kita pun mau hapus juga bisa, kita hapus, ini langsung hapus gitu. Nah, ini udah saya tambah kayak misalkan kayak Ardeni Jaya Sentosa, ini di Jalan Cilegon. Nah, ini udah untuk supplier yang pernah saya tambahkan. Dan untuk laporan supplier ada di sebelah sini. Nah, jadi bisa dilihat untuk menu suppliernya di sini. Nah, di sini ada nama Ardeni Jaya Sentosa dan alamatnya di Jalan Cilegon nomor 21 dengan nomor telepon, email, dan nomor sales kayak seperti itu. Nah, untuk laporannya untuk yang ke pemilik Shop and Drive seperti ini untuk laporannya. Lanjut. Kita di sini akan lanjut ke menu barang. Yang dimana untuk menu barang di sini itu bisa kita tambahkan sesuai apa yang didapat dari supplier. Nah, jika mana supplier tersebut tidak terdaftar di menu di aplikasi ini, maka kita tidak akan bisa menerimanya. Tetapi kalau misalkan suppliernya terdaftar, kita baru bisa menerimanya. Misalkan seperti kayak Shell misalkan Shell 1030 misalkan 10W30. Nah, untuk kategorinya, kalau untuk Shell ini dia kategori ada oli mesin, aki mobil, aki motor, ban mobil, dan ban motor. Tapi karena Shell ini dia oli mesin. Nah, misalkan stoknya yang dapat dari supplier misalkan berapa yang datang, misalkan taruhlah 20. Dan harga jualnya, kita untuk harga jualnya di sini tergantung dari harga jual dari toko. Misalkan harga jualnya 157.000. Nah, dengan garansi, karena garansi di sini kita menggunakan voucher, jadi kita bisa menggunakan angka atau huruf. Misalkan saya tulis 1 tahun. Tambah. Nah, di sini muncul ya.
untuk yang 10W30. Nah, di sini dia tidak bisa dihapus juga bisa, mau diubah pun juga bisa. Seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk menu transaksi. Nah, misalkan ada pembeli atau pelanggan yang ingin transaksi, ya kan? Misalkan kita ada transaksi untuk oli yang tadi yang kita tambahkan, yang Shell 10W30 nih, seperti ini. Nah, di sini untuk harganya sudah tertera ya. Maksudnya untuk harga tadi per satu piece-nya sudah tertera 157.000. Misalkan kita sudah terjual ke konsumen atau ke pelanggan itu misalkan 4. Dan di sini kita pencet hitung dan total bayarnya itu adalah 628. Seperti itu. Nah, kita pencet tambah, kita akan tekan tambah. Nah, sukses untuk penjualan yang 10W30. Seperti itu. Dan untuk invoice-nya nanti kita bisa cetak di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan untuk invoice-nya kan keseluruhan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau invoice persatuan mungkin kita harus hapus satu persatu, tapi kalau misalkan mau cetak semua ya bisa cetak langsung semua. Seperti itu. Nah, karena invoice dia tidak bisa diubah atau barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, jadi kita tidak bisa merubah data invoice. Tetapi kalau kita mau menghapus untuk mencetaknya, kita bisa untuk menghapus. Seperti itu. Nah, lanjut untuk menu stok di sini. Menu stok di sini kita urusannya dari menu di sini tuh untuk ke supplier. Jadi semisalkan nih untuk ke supplier. Jadi semisalkan ada barang masuk, misalkan kita update barang masuk yang tadi. Misalkan Shell 10W30 tadi masuk misalkan berapa? Misalkan masuk 20 dan total fakturnya kita di sini, total faktur tersebut itu kita harga beli dari supplier, bukan harga jual ke konsumen. Jadi keuntungan misalkan dari suppliernya itu taruhlah kita untuk harga 1 liternya kita pembelian dari supplier itu 100.000, berarti untuk total jumlah dari 20 liter itu berarti sekitar 2 juta. Seperti itu. Dan di sini ini masuk aksi barang masuk ya. Nah, kita simpan dan muncullah seperti yang ini. Dan ini kita untuk barang masuk, jadi kita nggak bisa merubah juga karena sudah terposting atau sudah tersimpan di database. Dan kalau untuk melihat laporannya ada di sini. Kalau misalkan kita mau cetak untuk semua kategori, kita pencet yang semua atau tekan yang semua, kita pilih yang semua. Nanti dia akan muncul untuk semua kategori barang masuk. Nah, atau barang keluar juga ada. Tetapi kalau misalkan kita pilih salah satu, misalkan kita mau cetak untuk stok yang barang keluar misalkan, nah ini kita juga bisa. Jadi dia yang barang masuk itu tidak akan terlihat dan hanya terlihat yang di stok keluar saja, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lebih fleksibel untuk pembuatan laporan. Nah, kalau misalkan mau retur, kita mau bisa retur aja, kita juga bisa. Atau mau laporan keseluruhan, paling kita pencetnya di menu yang kategori semua. Seperti itu. Seperti itulah demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.